Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi orientasi pasar dan peluang pemasaran agribisnis dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis dan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Syafitri dengan NIM 7183210024. Lalu rekan saya bernama Ria Kewu Triwulandari dengan NIM 7182210023. Yang terakhir, rekan saya bernama Putri Raudah Ritonga dengan NIM 7183510038. Orientasi pemasaran. Orientasi pasar merupakan salah satu konsep utama dalam literatur pemasaran karena mengacu pada sejauh mana perusahaan mengimplementasikan konsep pemasaran menurut Kohli dan Jaworski pada tahun 1990. Orientasi pasar merupakan perspektif organisasional yang mendorong dua aspek utama, yakni orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Perusahaan yang berorientasi pasar akan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan untuk menarik pelanggan baru, mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, dan pangsa pasar. Orientasi pelanggan merupakan hasil dari intensitas penggarapan kebijakan yang berorientasi pasar. Perusahaan memiliki peluang untuk membentuk persepsi pada pelanggan atas nilai yang dibangunnya. Selanjutnya, nilai tersebut akan menghasilkan nilai kepuasan bagi pelanggan. Menurut Naver dan Slater pada tahun 1990. Sedangkan orientasi pesaing merupakan pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan jangka pendek, serta kemampuan dan strategi jangka panjang pesaing yang ada dan pesaing potensial. Menurut Naver dan Slater pada tahun 1990. Orientasi pesaing dapat dilihat dari kemampuan perusahaan merespon dengan cepat aktivitas pesaing, mendiskusikan strategi pesaing di dalam perusahaan, serta berusaha menjadi perusahaan yang lebih unggul dari pesaing. Dengan adanya strategi bersaing, maka perusahaan akan mampu memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan pesaingnya. Menurut Rosli pada tahun 2012. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar meliputi pemenuhan kebutuhan pasar berdasarkan beberapa konsep, yaitu 1. Konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan murah. Lalu yang kedua, konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Perusahaan berfokus untuk membuat produk yang unggul dan selalu melakukan inovasi. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan perusahaan harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Tujuan pemasaran dengan konsep penjualan adalah menjual lebih banyak barang ke lebih banyak orang sehingga lebih banyak laba yang akan didapatkan. 4. Konsep pemasaran. Pada saat jumlah pesaing sedikit, maka penjualan lebih mudah. Namun saat kompetisi semakin intensif, maka pemasar tidak akan berhasil dengan konsep penjualan. Konsep pemasar beranggapan kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan, desain, dan implementasi program pemasaran, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungannya. Pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyadari dan mengakomodasikan aktivitas pemasaran. Peluang pemasaran agribisnis. Menurut Austin pada tahun 1992, dan Suprapto pada tahun 2016, agroindustri hasil pertanian mampu memberikan sumbangan yang sangat nyata bagi pembangunan di kebanyakan negara berkembang karena 4 alasan, yaitu 1. Agroindustri hasil pertanian adalah pintu untuk sektor pertanian. Kedua, agroindustri hasil pertanian sebagai dasar sektor manufaktur. Ketiga, agroindustri pengolahan hasil pertanian menghasilkan komoditas ekspor penting produk agroindustri. Keempat, agroindustri pangan merupakan sumber penting nutrisi.
Sektor agribisnis sangat memiliki potensi yang besar dalam bidang pemasaran, baik nasional maupun internasional. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa produk pertanian Indonesia berpeluang memasok pasar Hong Kong karena kebutuhan produk hasil pertanian dan perkebunan di Hong Kong yang sangat tinggi. Peluang potensial bagi eksportir Indonesia untuk menjadi pemasok utama di pasar negara tersebut. Hampir semua kebutuhan produk pertanian dan perkebunan mengandalkan impor dari sejumlah negara. Karena Hong Kong tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, sedangkan produk pertanian dan perkebunan Indonesia cukup melimpah dan itu memberi peluang untuk menjadi pemasok pasar. Konsumsi teh masyarakat Hong Kong mencapai 1,4 kg per kapita per tahun dengan nilai impor mencapai 50 juta dolar US dollar. PT Perkebunan Nusantara pada tahun 2016 mengajak 14 perusahaan teh dari Indonesia mengadakan pameran di Hong Kong yang hasilnya sangat memuaskan karena mendapatkan pesanan 3 kontainer teh dengan harga lebih tinggi dibandingkan ketika dipasarkan di Jakarta. Salah satu ketertarikan masyarakat Hong Kong terhadap produk teh asal Indonesia karena kualitasnya tidak jauh beda dengan teh produksi Cina. Selain teh, sejumlah produk hasil pertanian dan perkebunan dari Indonesia yang diminati oleh pasar Hong Kong antara lain buah mangga dan buah alpukat yang harganya cukup menjanjikan. Berpotensial bagi Hong Kong dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai 4,479 miliar dolar US dollar atau sekitar 42 triliun pada tahun 2008. Angka ini meningkat sekitar 15% dari yang tercatat pada tahun 2007. Pemerintah Hong Kong juga dalam salah satu kegiatan pameran menggulirkan paket sponsor atau insentif senilai 10,3 miliar dolar US dollar untuk membantu pengusaha Indonesia menjadi eksportir. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk pertanian memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan secara global, mengingat Indonesia juga memiliki tingkat produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain. Fasilitas pemasaran pun telah didukung oleh pemerintah, baik kebijakan yang mempermudah kegiatan ekspor ataupun bergabungnya Indonesia sebagai salah satu negara pelaku MEA. Sehingga dengan perbaikan manajemen pemasaran yang efektif dan efisien akan memperbesar peluang perkembangan pemasaran dan pendapatan pengusaha di sektor agribisnis. Kesimpulan, orientasi pasar adalah budaya organisasi yang paling efektif dan efisien dalam menciptakan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan nilai superior bagi pembeli. Dengan demikian, kinerja bisnis yang unggul terus-menerus dapat tercapai. Menurut Narver dan Slater tahun 1990. Perusahaan yang berorientasi pada pasar akan mengikuti setiap perubahan yang terjadi pada pasar. Orientasi pasar merupakan perspektif organisasional yang mendorong dua aspek utama, yakni orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Perusahaan yang berorientasi pasar akan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan, menarik pelanggan baru, mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan dan pangsa pasar. Baiklah, sekian presentasi dari Kompos 1 dengan materi orientasi pasar dan peluang pemasaran agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.